setelah mereka bertemu Pak Muldoko, mereka diberikan uang sebesar 25 juta dan 1 buah handphone. Termasuk juga Pak SBY, AHY melalui corongnya. Jelas tadi di persidangan itu terungkap. Jadi mereka transit di Jakarta dan bertemu dengan Pak Muldoko. Setelah mereka bertemu Pak Muldoko, mereka diberikan uang sebesar 25 juta dan 1 buah handphone. Jadi kalau Pak Muldoko selama ini bilang dia tidak terlibat, itu jelas tadi di persidangan itu terungkap. Rencana itu dimatangkan pada awal Agustus dengan pertemuan di rumah Pak Muldoko. Ya. Nah, rapat awal Agustus di rumah KSP Muldoko itu dihadiri oleh Dr. Hewan Joni Allen dan Pak Marzuki Ali. Publik bisa saja menerjemahkan macam-macam ya, termasuk juga Pak SBY, AHY melalui corongnya Mark Herzaki ini bisa juga memiliki persepsi macam-macam, dan itu wajar saya kira ya, untuk memberikan, apalagi membela gitu, wajar dan harus dibantah. Memang kalau tidak dibantah malah lucu. Jadi kalau kemudian Mas Herzaki membantah, Pak SBY membantah, itu wajar-wajar saja di dalam persoalan ini gitu. Jadi mereka setelah bertemu Pak Muldoko, mereka diberikan uang masing-masing ketua DPC 25 juta sebagai DP 25%, kemudian 1 handphone. Dan kemudian setelah selesai di KLB Deli Serdang, setiap ketua DPC diberikan 75 juta lagi. Jadi totalnya 100 juta untuk ketua DPC yang 32 orang. Mengedepankan keadilan dan kebenaran gitu ya, tidak akan tergoda oleh bujuk rayu uang ataupun misalnya kekuasaan ataupun intimidasi gitu. Ya, mereka pasti tetap akan mengedepankan integritas dan kredibilitas mereka sehingga Partai Demokrat mengungkap kecurangan KSP Muldoko. Herzaki Mahendra Putra mengatakan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Saksi fakta Partai Demokrat menyebut adanya pembagian uang dan ponsel oleh KSP Muldoko sebelum para peserta Kongres Luar Biasa KLB ilegal berangkat ke Deli Serdang, Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Mihbob menjelaskan bahwa peserta KLB ilegal Deli Serdang berangkat ke lokasi dengan 2 cara. Bagi mereka yang bukan ketua DPC langsung berangkat ke lokasi. Namun, bagi mereka yang berstatus ketua DPC terlebih dahulu transit di Jakarta dan bertemu dengan KSP Muldoko. Kalau untuk ketua DPC, menurut keterangan saksi, setelah mereka bertemu Pak Muldoko, mereka diberikan uang sebesar 25 juta rupiah dan 1 buah handphone. Jadi kalau Pak Muldoko selama ini bilang tidak terlibat, itu jelas terlibat, dan di persidangan tadi fakta-fakta itu terungkap, ucap Mihbob. Uang sebesar 25 juta rupiah itu, kata Mihbob, merupakan down payment. Karena, setiap ketua DPC tersebut diberikan lagi 75 juta rupiah setelah KLB ilegal Deli Serdang selesai. Jadi totalnya 100 juta rupiah untuk setiap orang. Saat kami mengajukan saksi fakta, lawyer dari pihak penggugat tidak berani memberikan pertanyaan atau bantahan. Jadi secara tidak langsung, dia mengakui fakta itu terjadi, kata Mihbob. Selain menghadiri KLB Deli Serdang karena diiming-imingi sejumlah uang, saksi fakta mengakui bahwa dirinya tetap bisa menjadi peserta KLB ilegal Deli Serdang, meskipun tidak memiliki surat mandat. Yang bersangkutan tidak mendapat surat mandate, surat tugas karena bukan person yang berhak hadir di Kongres. Dia datang ke KLB bersama 9 orang kader lainnya. Mereka bukan ketua DPC, tapi diberi jaket, diberi namikat peserta Kongres yang memiliki hak suara, ucap Heru. Saksi fakta juga menjelaskan bahwa KLB Deli Serdang dilaksanakan dalam tempo sekitar 1,5 jam. Dimulai dari pembukaan pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat, pembacaan tata tertib, kemudian langsung pemilihan ketua umum. Pada pukul 14.30, agenda KLB Deli Serdang ditunda untuk mendengarkan pidato Muldoko pada malam hari. Tidak ada pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pembentukan mahkamah partai. Menurut Heru, hal ini membuktikan bahwa surat keterangan tidak ada sengketa, yang dilampirkan untuk mendaftar perubahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham diterbitkan oleh mahkamah partai yang tidak sah. Lanjut Heru, hal ini terkonfirmasi oleh keterangan saksi fakta lainnya,
Saudara Johnson Sitindaun, yang mengatakan bahwa Mahkamah Partai yang sah hari ini adalah Mahkamah Partai hasil Kongres 5 Partai Demokrat pada Maret tahun 2020. Johnson adalah anggota Mahkamah Partai yang namanya sudah terdaftar dan disahkan oleh Kemenkumham. Hari ini DPP Partai Demokrat membuktikan dengan sangat baik melalui saksinya bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak KLB Deli Serdang semuanya sudah terbantahkan. Sudah benar Kemenkumham menolak keabsahan kepengurusan hasil KLB ilegal Deli Serdang, kata Hinca Panjaitan, Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat.